Sistemnya pun apabila kita ada kendala, kita langsung bisa bertanya di grup WhatsApp-nya itu dan selalu mendapatkan respon yang baik. Dan ternyata yang setrika saja itu juga cukup banyak. Banyak Pak ya? Oh. Halo Sobat Mentor Laundry, ketemu lagi bersama saya Akbar Saputra, Rektor University Sekolah Laundry pertama di Indonesia. Kali ini kita berada di Ageman Laundry di Cinere, Depok. Ini salah satu mitra binaan dari University dan Jordan Laundry. Kita lihat perkembangan laundry yang sudah buka lebih dari 6 bulan. Nah, seperti apa perkembangan dari laundry ini? Kita tanya langsung ke ownernya. Oke, let's go masuk. Assalamualaikum. Salam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar Sehat? sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, udah lama kita ketemu Pak, kita Pak ya. Betul. Oke. Pak, Ya. gimana nih Pak laundrynya? Udah berapa bulan Pak kita Pak ini? Alhamdulillah ini jalan ke bulan kelima, Pak. Oh, bulan kelima ya Pak. Oh, berarti udah ngelewatin fase puasa kemarin ya Pak? Sudah. Lebaran Dan kemarin. Gimana tuh Pak kesannya Pak? betul, Pak Akbar. Jadi waktu setelah puasa kemarin kita sempat agak kewalahan. Ternyata benar apa yang diajarkan oleh Pak Akbar waktu itu. Namun kita sudah siap. Udah siap itu. ya, Pak, Jadi alhamdulillah masa itu udah terlampaui gitu, Pak. Nggak ada keteteran Pak ya, nggak ada komplain atau apa gitu, semua bisa diatasi Pak ya? Sempat Pak, pada saat itu maksudnya keteteran itu alhamdulillah kami mendapatkan order banyak sehingga saya pun harus ikut membantu. Oh, turun. Harus ikut turun tangan Pak? Iya Pak, saya harus ikut membantu gitu ya. Baik, gitu. baik. Berarti untuk operasional semuanya sudah normal semua ya Pak ya, udah oke semua ya Pak secara skill dan kemampuan ya Pak ya. Sudah Pak, sudah. Karena kemarin awal-awal tuh masih otak-atik Pak ya, Iya, sistemnya seperti itu betul, ya Pak ya. Pak, betul. Gitu. Bagusnya adalah sistemnya pun apabila kita ada kendala, kita langsung bisa bertanya di grup WhatsApp-nya itu dan selalu mendapatkan respon yang baik. Baik Pak, oke. Iya. Nah setelah 5 bulan ini kendala yang dirasakan dari usaha laundry ini seperti apa sih Pak pengalamannya gitu loh Pak? Jujur Pak, kami udah beberapa kali ganti pegawai. SDM ya Pak? SDM, jadi itu juga yang menjadi perhatian ya. Oke. Dalam arti juga waktu itu sudah diingatkan oleh Pak Akbar juga ya, dan memang kenyataannya demikian. Namun alhamdulillah teman-teman pekerja di sini itu sebelum mereka resign ataupun mereka sudah introduce atau memperkenalkan penggantinya. Oke, berarti sebelum mereka keluar tuh sudah gantinya itu udah ada ya Pak ya? Jadi nggak akan posisi itu kosong dan membuat keteteran pekerjaan gitu Pak ya? Pak, boleh dijelaskan nggak Pak, nama Ageman tuh apa Pak? Bacanya Pak Edsman atau Ageman atau seperti apa Pak? Ini ambigu Pak, gitu Pak. Ageman ini memang nama Jawa. Oh, Jawa. Pak. Ageman adalah pakaian, tetapi bahasanya adalah bahasa, kalau di Jawa itu dikatakan yang tingkat tingginya, bahasa halusnya Pak, Ageman. Kan biasanya kelambi, juga baju gitu. Tapi ini Ageman adalah yang bahasa Jawa tingkat tingginya. Terus kemudian kalau dilihat mungkin kita ada kata-kata laundry Pak, bukan laundry bahasa Inggris. Karena untuk menyamakan Ageman ini kan bahasa Jawa. Orang Jawa mungkin menyebutnya laundry begitu saja, bukan laundry bahasa Inggris. Jadi untuk supaya lebih mudah saja penyebutannya. Itu Pak. Pak, ini layanannya apa aja Pak yang di Ageman Laundry ini Pak? Iya, kami layanannya hampir lengkap Pak semuanya, mulai dari cuci kiloan, kemudian satuan. Kami juga menerima cuci karpet seperti ini. Juga untuk jaket-jaket, tidak hanya jaket yang biasa, tapi juga winter itu kita ada untuk itu. Bahkan sepatu juga kita ada, Pak.
Gitu. Berarti layanan yang full service ya Pak ya? Full service Pak. Sekarang secara rasio gimana Pak? Kiloannya berapa persen, untuk satuannya itu berapa persen? Ya, kalau dari sisi persentase penerimaan layanan kiloan itu masih lebih banyak kiloan daripada satuan Pak gitu. Namun dari sisi nilai memang satuan lebih besar. Lebih besar Pak. Iya. Jadi profitnya memang kerasanya itu di satuan ya Pak Iya, ya? betul Pak. Ada mulai perubahan shifting Pak, maksudnya yang dari kiloannya itu mulai presentasinya agak berkurang terus naik ke satuan atau masih tetap bertahan Pak dengan porsi yang sama? Hampir tidak, perubahannya tidak signifikan sih Pak, begitu. Baik Pak. Oke, mungkin nanti ke depannya boleh dilakukan promo-promo Pak untuk meningkatkan yang satuannya, mungkin lewat nanti dari kiloannya atau kiloannya itu ngasih promo misalnya laundry 10 kilo gratis cuci jas 1 pieces seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan Pak ya. Betul. Jadi itu sudah kami lakukan sudah Pak. lakukan, Pak. Mungkin bisa Bapak lihat di sini. Oh, iya, Pak. Ini antara lain. Ini satuan bayar 2 gratis 1. Oke. Seperti ini udah kami lakukan. Terus kemudian ini ada paket cuci kiloan Pak. Ini untuk sebetulnya loyalitas juga untuk loyalitas ya, customer. oke. Jadi kalau 5 kali cuci kiloan, apakah itu cuci lipat, apakah itu dengan setrika, maka yang ke-6 itu gratis. Oke. Pak. Demikian juga dengan sepatu kemarin. Oke Pak. Oke. Bayar 2 plus 1 begitu. Sudah ada layanan antar jemput atau belum Pak? Sudah Pak, sudah ada. Sudah ada Pak ya. Jadi, ya. Oke. Sudah. Secara omset gimana Pak? Sudah Alhamdulillah sih waktu bulan kedua kami sudah cukup bisa mengcover semua, jadi break even lah Pak. Break even ya Pak ya. Kemudian bulan berapa? Bulan kedua Pak? Bulan kedua Wow. Pak. Bulan Cepat kedua berarti, Pak, ya? kami sudah itu. Nah kemudian bulan-bulan selanjutnya alhamdulillah masih sama seperti itu. Nah, cuman kita sedang terus mengupayakan promo-promo Pak. Oke. Promo-promo supaya sales ini bisa lebih meningkat naik, lagi gitu Pak. Untuk online sudah digarap Pak untuk promo-promo online-nya Pak? Online masih sangat minim Pak. Jujur masih sangat minim. Ini kemarin kami mempromosikannya hanya baru melalui Google Ads Pak ya. Dan itu pun baru mulai bulan ini. Oke, baik Pak. Mungkin itu nanti menjadi salah satu opsi untuk menaikkan sales juga ya Pak. Karena kita walaupun lewat TikTok, Instagram, kontennya kita harus sebar aja semuanya. Nanti kita nggak tahu ngena hits di mana Pak. Customer-nya di mana yang terdekat gitu. Kalau secara jangkauan, TikTok itu dia jangkauannya luas banget Pak. Dia aja mainnya itu seluruh Indonesia. Kalau Instagram dia lebih spesifik lagi Pak. Algoritmanya itu berdasarkan lokasi yang terdekat. Gitu. Jadi kalau mau Bapak buka di Instagram itu dia akan lebih mengenah Pak. Kalau kita mau promo iklan gitu apa ya, seperti Instagram itu. ya Pak. Iya, tapi kalau untuk branding bagus di TikTok. Jadi semuanya harus berjalan Pak. Kayak gitu. Jadi bikin satu konten untuk semua platform. Kayak gitu. Jadi semuanya bisa ditaruh di situ gitu Pak. Jadi brandnya naik, salesnya juga naik. Seperti itu Pak. Mungkin itu menjadi opsi untuk bisa diterapkan. Boleh Pak, boleh Pak. Itu terus kita juga pelajarin juga mana yang akan kita ambil gitu. Baik Pak. Ini laundry-nya di jalan apa Pak? Di lokasi apa Pak? Boleh Pak disebutin? Baik, ini kami Laundry Ageman. Itu berada di lokasi Jalan Cinere Raya, nomor 18D. Ya ini masuk ke wilayah Depok jadinya. Dan kebetulan di wilayah sini ada perumahan-perumahan besar. Jadi kami memberikan layanan kepada perumahan-perumahan tersebut juga Pak. Berarti emang segmennya itu untuk yang layanan full service ya Pak, yang menengah ke atas tuh yang satuan premium seperti itu Pak. Betul Pak. Betul. Oke Pak, boleh tur kita Pak lihat-lihat sambil dijelaskan Pak. Boleh Pak dijelasin Pak. Baik. Ya Pak. Di sini. Ya, ini satu yang saya ingin sampaikan bahwa kita berusaha memberikan ruangan kerja atau tempat outlet kami ini tidak hanya untuk customer saja yang merasa nyaman begitu, tetapi juga untuk para pekerjanya juga. Oleh karenanya kami juga menyediakan ruangan sejuk, ada ber-AC, kemudian juga
Ini adalah unit-unit yang kami miliki, Pak. Oh. Ini ada 3 stack saat ini, dan itu mungkin bisa dilihat sendiri Oke, bagaimana Pak, ini kan Bapak penampakannya. pakai Foggia, Pak ya, Iya. di atas. Oke, Pak. Kesannya gimana, Pak, pakai Foggia ini, Pak? Tidak ada masalah. Gak ada masalah, Pak ya? Sejak awal sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau untuk proses pengeringannya gimana, Pak? Apa maksimal atau masih agak kurang atau gimana gitu, Pak? Tidak, Pak. Aman ya, Pak ya? Bagus, aman, Bagus ya? aman, Oke. aman sekali. Aman sekali. Saya sangat puas dengan Foggia. Untuk mesin cucinya, Pak, ada kendala? Dari Mesin Samsung? cuci agak sedikit, kadang-kadang ada kendala, yaitu mungkin peletakan dari cuciannya, laundrynya itu kurang rata atau bagaimana, nggak balance ya, Pak ya? mungkin nggak balance sehingga dia kadang-kadang berhenti, gitu kan. Ya. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, Oke, karena Pak. tinggal kita matikan lagi, atau biasanya pegawai akan menghubungi saya melalui WA, Iya. atau Pak tolong dimatikan, dan kemudian kami nyalakan kembali, dan itu normal. Oke, itu sebenarnya bukan kesalahan di mesin ya, Pak. Saya agak kasih edukasi sedikit tentang mesin cucinya. Itu biasanya staff langsung masukin dalam bentuk bundelan itu langsung semua, Pak. SOP-nya, prosedur yang bagus itu adalah masukinnya per lembar, Pak. Per satu sambil diputer tabungnya. Oke. Jadi satu-satu dimasukin biar ketika dia masuk semuanya rata, Pak. Karena kan walaupun ini ukurannya 16 kilo, kita bikin maksimal di 5 kilo atau 7 kilo maksimal ya, Pak. Agar ketika dia spin, dia nggak unbalance atau tidak seimbang. Oke. Jadi tetap ada space antara air dan ruang kosong untuk ketika dia mau ngebanting cuciannya. Kenapa dibikin hanya 5 kilo atau 7 kilo? Agar ada space untuk air dan udara. Jadi jangan sampai benar-benar full, baju tidak akan geser sama sekali. Pertama cucian tidak bersih, dan berat dari lot dari mesinnya akan kelebihan beban dan akan cepat merusak shock breaker dari mesin cucinya. Siap. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin Siap. nanti bisa diperbaiki lagi SOP-nya Baik. agar tidak ada kendala seperti itu ke depannya. Ya. Seperti itu. Baik, Oke. Pak, boleh yang lainnya. Oke. Nih Pak, nih mesin-mesinnya. Nah, ini tim kami sedang melakukan setrika. Setrika ya, Pak ya. Ya. Oke. Ini adalah setrika untuk kiloan, Pak. Oke, kiloan. Tapi kalau setrika yang satuan kami ada sendiri, ada di atas Oke. khusus. Nanti kalau memang ada satuan, kita Ke lakukan di atas ya, sana. Pak ya. Iya. Oke. Secara rasionya untuk setrika lebih banyak yang setrika atau yang cuci kering lipat, Pak? Hampir sama, Pak. Hampir sama, Hampir Pak, ya? sama, Pak. Hampir sama. Ada yang setrika. Bahkan kita juga menerima layanan setrika saja, Pak. Oh, ada setrika aja, Pak Iya, ya. ada Oke. setrika saja. Dan ternyata yang setrika saja itu juga cukup banyak. Banyak, Pak ya. Oh, Cukup banyak karena mereka memang mungkin mereka masih punya mesin cuci, Mesin di, cuci di rumah, ya. Tetapi mereka tidak bisa. Ada yang kadang-kadang membawa laundrynya dalam keadaan basah. jadi minta dikeringin, Pak ya. Ya mau tidak mau harus dikeringkan. Iya, iya, Tapi kemudian ada kemarin itu basah, mungkin udah berhari-hari, Pak. Oh, Akibatnya bau kan dong. bau. Iya, Ya apa kita akhirnya beritahukan kepada customer ini harus dicuci kembali, kalau enggak ya akan bau. Baju akan bau opak ya, Pak ya. Iya, Begitu. gitu Pak. Dan ada beberapa yang dulu diajarkan Pak Akbar bahwa setiap kali kita terima kiloan, itu tidak selalu kan kita mengakomodir permintaan dari customer. Kiloan ya kiloan. Kami sudah mengajarkan juga kepada teman-teman karyawan kami ini untuk selalu memilah-milah. Apabila ada jenis pakaian yang ternyata harus satuan, maka kita harus sarankan kepada customer untuk melakukan itu. Dan banyak yang Mau ya, ternyata Pak ya. kemudian mau setuju. Betul. Begitu. Karena itu juga salah satu kita untuk meningkatkan sales dari Iya, laundry ya, Pak ya. Jadi Betul, dan betul, pakaian customer juga kan jadi lebih aman ya, Pak ya. Iya. Seperti itu. Ini kita pakai Black Asoka ya, Pak ya, untuk Betul, ini boiler. Black Asoka, Pak. Gimana, Pak, kesannya pakai Black Asoka untuk gosokannya, Pak? Sekarang jalan bulan kelima. Gimana, Pak ya? Hanya pernah sekali, Pak. Apa itu, ada Pak? masalah, tapi saya
Jadi sempat keluar ininya apa? Api. Bukan Pak, apa air? Oh, airnya. Meluap. Oke. Nah, kemungkinan saya tidak tahu ada yang kemudian diganti oleh dari Teknisi ya. teknisi. Oke, Ya. berarti ketika ada kerusakan langsung didatengin teknisi dari Langsung, Jordan Pak. Pak ya? Langsung Pak ya? Langsung karena ini kan vital ya. Iya betul Pak. Ini Vital. kalau kita tidak bisa dioperasikan ya kita akan Stop terganggu. ya, Pak, ya? Nah, tapi Betul. alhamdulillah dari pihak teknisi Jordan tanggap sekali Betul. sehingga cepat. Karena kalau di Jordan itu kalau ada kerusakan boiler, kalau memang boilernya fatal kerusakannya, itu biasanya diganti sama unit dari Jordan Pak, dipinjemin Oh dulu. gitu. Oke. Ditukar, nanti itu dibawa, di repair, sudah selesai baru dibalikin lagi. Tapi Iya. kalau misalnya kerusakannya minor, kecil, itu langsung bisa diperbaiki langsung Iya. di lokasi. Kayak Sepertinya gitu, Pak. minor kemarin Pak. Minor ya, Pak, ya? Sangat Karena sangat mungkin, tepat kok gantinya. Ini yang bed cover ya, Pak ya? Ini untuk bed cover seperti ini. Kami kan sebagaimana diajarkan ya harus setelah dikeringkan harus di ini lagi. Iya betul Pak. Di, Salah satunya juga Pak, ketika dia di packing itu kalau bisa plastiknya itu dibolongin. oh, Biar ada sirkulasi udara Pak. oke. Jadi takutnya di dalam dakron itu masih ada uap air, ketika dia ketemu panas, uapnya itu mengembun, embun itu bikin jamur dan bikin apek. Oh, Kalau dia nggak keluar, dia bikin kayak gitu tadi, apek sama bikin jamur. Kalau ada bolongan, dia akan keluar Pak dari sela-sela bolongan itu. walaupun sudah kita beri gel itu Pak. Iya Pak. Gelnya itu kadang cakupannya tuh serapannya nggak luas Pak. Kadang airnya masih banyak. Gelnya itu udah kebanyakan nampung air, jadi dia udah kalah sama kelembapannya itu Pak. Baik. Jadi sebaiknya dikasih, kalau misalnya ada plastik digunting ujung-ujungnya aja Pak, dikit aja tuh. Oh, Yang penting ujung-ujung. ketika dikempes itu dia keluar udaranya. Baik. Tujuannya biar ada sirkulasi udara. Baik. Ini ada tas, ada sepatu ya Pak ya? Ya, ini sepatu customer. Ini sedang sepatu. Oke. Berapa Pak cuci sepatu di sini Pak? Berapa ya? Ini ada kalau nggak salah sekitar antara 55 sampai ada 100 Pak. Hampir 100 ya Pak ya? Iya. Oke, berarti nyuci sepatu 50, satu pieces 50.000 sama nyuci baju itu enakan ini Pak. Durian. Tapi emang gitu Tergantung Pak? sepatunya Pak, jadi tergantung jenis Oke, sepatunya. oke. Dia ada yang sepatu olahraga, sneakers itu, nanti ada sepatu kulit, Oke. ada yang paling susah itu yang sepatu sweat. Sweat ya, Pak, ya? Sweat itu Betul, kan betul. ada itu perlu Oh, penanganan khusus. khusus ya, Pak, ya? Kita harus hati-hati sekali gitu kan. Betul. Makanya harganya lebih tinggi ya Iya, Pak ya? betul Pak. Oke. Harganya lebih tinggi. Ya, makanya dengan konsep full service itu, ketika kiloan masuk, orang tahu di sini bisa ngerjain yang lain juga, bisa ngerjain sepatu, bisa ngerjain jas, orang bakal naruh ya Pak ya? Iya. Satu-satu kayak gitu. Jadi hanya masalah waktu aja Pak ya, Iya, bukan terus betul, kejarnya. Target berapa Pak untuk mengimbangin antara sewa dan omsetnya itu, 1:1 itu Pak? Maksudnya target apa nih Jadi Pak? Pak, kalau kita teorinya itu kan sewa 1 tahun itu omsetnya 1 bulan Pak. Kalau misal sewa 70 juta, berarti target omsetnya 70 juta Pak. Ya. Nah kayak gitu. Itu dalam bayangan Bapak, achieve-nya itu berapa lama Pak? Berapa bulan lagi atau? Untuk achieve-nya? Oh. Mungkin masih setengah tahunan lagi. Setengah tahun sih. lagi ya Pak ya? Iya. Masih bisa ngejar ya Pak ya? Ya. Kayak gitu. Karena kemarin juga saya melakukan survei juga di daerah BSD, dia sewanya itu 120 juta, sekarang omset dari kiloannya aja itu 80 juta Pak. Jadi dia tinggal ngejar satuan aja untuk bener-bener ngebalance ke 120 juta. Jadi itu bener-bener achieve Pak. Dan Ya. kadang orang berpikir, kok orang semakin banyak orang buka laundry, kok nggak ada yang tutup atau apa? Karena laundry itu sebenarnya bisnis kebutuhan Pak. Jadi semua orang butuh, mau di mana aja buka Ya. pasti butuh. Yang penting kita punya unique point sellingnya sendiri gitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi Betul. ketika kita buka, kita mempunyai pembeda dari antara kompetitor. Ya. Oke Pak, ini Pak, boleh nggak minta kesan dan pesannya dari Laundryversity sama Jordan Laundry untuk Bapak buka usaha laundry ini seperti apa gitu Pak? Kesan saya waktu kami belajar di Laundryversity itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi para pengajarnya pun juga cukup memberikan ilmunya tanpa ada yang ditutup-tutupin. Oke. Bahkan setelah kami melakukan kursus itu open untuk selalu berdiskusi, bertanya, dan selalu memperoleh jawaban yang cepat gitu. Dan juga hal untuk
kami bekerja sama dengan Jordan ini dalam hal pengadaan nih, ini juga cukup tanggap. Mulai dari pertama kami mesin. Tadi saya sampaikan, saya puas dengan Hoki ya. Samsung, oke. Terus kemudian Asoka untuk boiler. Memang ada kendala waktu itu, tapi sangat cepat sekali. Keesokan harinya sudah tertangani dengan baik seperti itu. Juga masalah supply, Pak. Supply bahan baku, apakah itu deterjen dan parfum dan lain sebagainya. Kemarin saya ke sana sendiri, Pak. Tapi sekarang udah go sensasi. Karena begitu WA, admin langsung jawab. Begitu, Pak. Yang penting harga jangan naik ya, Pak. Itu langsung ngomong ke Pak Rasul. Harga-harga bahan jangan naik itu, Pak. Baik, Pak. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk terima kasih sekali reviewnya sama testimoninya sebagai mitra dari Jordan Laundry dan Laundryversity, Pak. Semoga laundrynya terus berkembang, amin. Omsetnya terus naik dan bisa buka cabang. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Tetap saya mohon bimbingan. Siap, Pak. Untuk supaya kedepannya ini bisa berkembang dengan baik, dan itu tadi Pak Akbar, amin apabila saya sudah bisa membuka outlet. Baik, Pak. Jadi ada chief berikutnya Pak ya. Siap. Nah, itu dia Sobat Mentor Laundry, Pak Doni dari Ageman Laundry di Cinere, Depok. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus pengusaha laundry Indonesia. Mentor Laundry Channel, gaspol.